Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Dipurnama dari kelas C18A, mahasiswa semester 7, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada materi kali ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan pada manusia, dan yang ketiga, cara-cara untuk mencegah agar kita dapat terhindar dari penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam video materi berikut ini. Materi pertama yaitu sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran cerna dan organ-organ seperti hati, pankreas, dan empedu. Nah, berikut ini organ-organ yang termasuk sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut, atau biasa disebut dengan rongga mulut. Dalam anatomi manusia, lubang tempat makanan dan udara yang kemudian masuk ke dalam tubuh. Makanan akan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilasi yang menguraikan amilium menjadi maltosa. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan bagian yang berperan dalam mengunyah makanan saat kita makan. Selanjutnya, sistem pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut dengan peristaltik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat-zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan yang ada pada lambung. Selanjutnya yang keempat yaitu usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya yang kelima yaitu usus besar. Pada usus besar terdiri dari 6 bagian seperti cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan terakhir yaitu rektum. Tugas utama usus besar itu menyerap air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan menuju anus. Yang terakhir yaitu anus. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui organ anus. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu diare. Diare sering disebut dengan mencret. Seseorang yang terserang diare mengalami buang air besar yang encer dan terjadi lebih dari 4 kali dalam sehari. Penyakit ini digolongkan penyakit yang ringan, tetapi dapat menjadi sangat bahaya jika tidak mendapatkan perawatan yang benar. Umumnya diare disebabkan oleh mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Selanjutnya yang kedua yaitu MAG. MAG adalah penyakit yang mengganggu sistem pencernaan lambung. Penyakit MAG terjadi karena produksi alam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. MAG juga dapat disebabkan oleh rasa lelah kerja dan rasa tegang yang berlebihan.
Penyakit yang selanjutnya yaitu radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan penyakit yang disebabkan oleh penumpukan kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Yang keempat yaitu tipus. Tipus adalah suatu penyakit peradangan pada usus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini dapat menular dengan cepat. Tifus dapat timbul akibat kebersihan makanan dan minuman yang tidak terjaga dengan baik. Dan yang terakhir yaitu keracunan. Keracunan biasanya disebabkan karena salah mengkonsumsi makanan, di mana keracunan biasanya terjadi karena pengaruh bakteri seperti bakteri Salmonella, yang mana akan menyebabkan penyakit tifus dan paratifus. Penyakit paratifus merupakan penyakit yang mirip dengan tipus, hanya tingkat keparahannya lebih rendah dan durasinya cenderung lebih pendek. Nah, berikut beberapa cara agar terhindar dari penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, makan makanan yang bergizi secara bervariasi dan tidak berlebihan. Yang kedua, melaksanakan pola makan yang teratur, yaitu 3 kali sehari. Makan yang pertama pada pagi hari, makan yang kedua pada siang hari, dan makan yang ketiga atau yang terakhir adalah pada saat malam hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu makanlah dengan tenang, jangan terlalu cepat menelan makanan. Kunyahlah makanan hingga benar-benar lumat atau hancur di dalam mulut sebelum kita telan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu menjaga kebersihan makanan dan peralatan makanan. Sebelum makan dan sesudah makan, peralatan harus dicuci bersih dengan menggunakan sabun. Nah, itulah tadi materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apabila ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silahkan bertanya pada kolom komentar. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.